Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Patriasi dari kelas TIN FC 2025-02 dengan NIM 2025-08-10-069. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan revisi proyek mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang diampu oleh Ibu Fauziah. Pada kali ini, saya mengambil studi kasus yaitu sistem informasi event atau kegiatan Desa Karanganyar. Mungkin kita bisa langsung saja ke demo aplikasinya. Dimulai dari beranda. Di sini terdapat deskripsi tentang desa, kemudian di bawahnya kita bisa scroll, terdapat sambutan kepala desa. Kemudian jika scroll lagi ke bawah, terdapat tentang desa. Di sini ada jumlah penduduk, RT, RW, dan kegiatan desa. Kemudian terdapat berita baru, kegiatan desa. Kemudian galeri, dan di sini ada header yang terdapat informasi lengkap mengenai Desa Karanganyar. Maksudnya di sini terdapat alamat, email, telepon. Kemudian jika kita ingin melihat lebih jelasnya, kita bisa melihat di profil desa. Di sini terdapat tentang desa serta logonya, kemudian sejarah singkat desa, ada visi, misi, struktur organisasinya, kemudian di sini ada jumlah penduduk, jumlah kakak, RT, RW, kemudian bisa geser ke berita, terdapat berita-berita yang ada di desa. Kita bisa klik selengkapnya jika ingin melihat lebih detail. Seperti ini, kemudian bisa kembali. Kita bisa melihat kegiatan. Di kegiatan ini kita bisa melihat detailnya seperti apa. Kemudian kita juga bisa daftar. Di sini daftar itu dibutuhkan login terlebih dahulu. Misal, kita sudah punya akun. Contohnya, saya akan mencontohkan akun yang sudah terdaftar. Passwordnya. Nah, setelah ini kita masuk lagi ke halaman kegiatan, kemudian klik daftar, dan di sini akan otomatis nama lengkap, nik, dan nomor HP itu akan otomatis menyesuaikan tentang alamat kitanya ya. Kemudian di alamat ini kita bisa lebih detail aja. Nantinya, kalau misalkan kita mengisinya bisa lebih detail. Kemudian di penyuluhan kesehatan ini, kemudian klik daftar. Kemudian di sini ada halaman galeri desa. Di sini terdapat dokumentasi desa setelah acara yang dilaksanakan atau diselenggarakan disimpan di galeri ini. Kemudian di sini ada layanan surat. Di sini tuh kita bisa mengajukan surat yang dibutuhkan. Di sini juga terdapat nama lengkap, nik, nomor HP itu sudah terisi otomatis karena kita sudah login terlebih dahulu sebelumnya. Jadi kita tinggal memilih jenis surat dan keperluan apa yang dibutuhkan itu. Kemudian galeri tadi sudah, dan di sini ada kontak. Misal ada keluh kesah terhadap lingkungan sekitar atau sebagainya, kita bisa mengeluhkan di sini. Untuk nama ini ya sudah otomatis, kemudian email, subjek, dan ini bisa kita isi mandiri. Kemudian tinggal klik pesan. Itu tadi baru halaman-halamannya. Kemudian tadi kan kita sudah login ya. Login di sini kita sebagai Ahmad Fauzi. Nah, kalau misalkan kita belum memiliki akun, kita bisa daftar akun. Misal kita login dulu, kemudian klik akun di sini. Di sini tuh terdapat fitur untuk login masyarakat, daftar akun, dan login admin. Daftar akun di sini, misalkan kita belum memiliki akun sebagai masyarakat, kita bisa daftar. Kita bisa mengisi terlebih dahulu, dimulai dari nama lengkap, nik, nomor HP, alamat, username, password, dan konfirmasi password kita itu apa. Kemudian tinggal klik daftar. Kalau misalkan kita sudah punya akun, maka kita tinggal memasukkan username yang tadi kita buat dan password tadi yang kita buat itu tinggal kita masukkan. Kemudian tinggal klik login. Karena tadi saya sudah daftar akun, maka tinggal masuk aja sebagai Ahmad. Kemudian tinggal kita isi passwordnya itu apa. Kemudian login. Sehabis kita login ini, kita bisa daftar kegiatan.
Jadi daftar kegiatan tuh harus login terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kita belum daftar, maka kita tidak bisa mengikuti event atau kegiatan itu karena untuk daftar itu diperlukan untuk login terlebih dahulu atau memiliki akun terlebih dahulu. Itu tadi terkait beranda, halaman profil, berita, kegiatan, layanan surat, galeri, dan kontak. Kemudian kita akan masuk ke halaman admin. Kita masuk admin, password, dan login. Nah, di halaman admin ini terdapat dashboard, kelola event, kelola berita, kelola data peserta, data masyarakat, pengajuan surat, dan pesan masuk. Dashboard di sini merangkum dari kelola kegiatan, kelola berita, peserta, masyarakat, pengajuan surat, pesan masuk. Ini belum secara keseluruhannya ya. Kemudian terdapat pengajuan surat dan event terbaru itu apa aja. Kemudian kalau misalkan di kelola event ini, admin tuh bisa menambah, bisa mengedit, dan bisa menghapus. Kemudian admin juga bisa melihat tentunya. Nah, jika kita ingin menambahkan event yang baru, maka kita tinggal di sini klik judul event, kemudian tanggalnya berapa tinggal diisi, kemudian lokasinya di mana kita tinggal jelaskan, pilih file dan tinggal deskripsi, kemudian klik simpan. Maka event yang terbaru itu dapat tersimpan. Kemudian di sini kalau berita juga sama seperti event. Misal kita sebagai admin itu mau menambahkan berita baru, maka kita tinggal menambahkan judul berita mau apa, kemudian tanggalnya tanggal berapa, fotonya apa, kemudian isinya beritanya tuh mau apa, tinggal kita simpan. Nah, di data masyarakat ini terdapat rangkuman data peserta yang mengikuti event itu siapa aja. Nah, di sini tuh sudah saya contohkan sebelumnya dengan orang yang sama tetapi kegiatannya mengikuti yang berbeda. Kemudian di sini data masyarakat. Nah, data masyarakat ini sebagai rangkuman siapa saja yang sudah memiliki akun atau login. Nah, di sini terdapat rangkumannya. Kebetulan saya baru mencoba sebagai Ahmad, jadi di sini cuma satu. Nah, untuk pengajuan surat ini, misalkan masyarakat itu ada yang mengajukan tentang surat-surat begitu. Nah, di pengajuan surat ini terdapat pengelolaannya, dimulai dari nama, jenis surat, tanggal, status. Nah, di status ini kita tinggal bisa memilih ada menunggu, diproses, dan selesai. Maka nanti di dashboard mereka juga akan sama prosesnya seperti yang di kelola admin di sini. Kemudian di sini ada pesan masuk. Nah, pesan masuk di sini sama seperti tadi pengajuan surat, cuman bedanya ini kontak masuk pengeluhan dari masyarakat itu apa. Nanti kalau misalkan kita mengklik detail, maka nanti statusnya itu sudah terbaca. Kemudian di masyarakatnya pun seperti itu. Lanjut, kita akan mencoba sebagai admin ya, mengelola kalau event. Misal kita akan menambahkan event akuarium. Ini contoh saja ya. Kemudian ada ini, tanggalnya mau berapa, terus kita lokasinya di mana. Saya contohkan di Gor Desa. Kemudian di sini kita tambahkan foto atau event agar lebih menarik. Contohnya ini. Kemudian deskripsinya tuh mau apa? Misal ayo ikuti akuarium dan keseluruhannya. Nah, setelah kita mengisi keseluruhan ini, kita tinggal simpan event. Di sini terdapat bacaan data berhasil disimpan. Oke, kemudian di tabel ini adalah rangkuman apa saja event yang ada dan apa saja event yang ditambahkan. Tadi kan kita sudah menambahkan aquarium park. Nah, di sini juga tertambahkan, jadi terupdate juga. Ada aquarium park, sorry. Di sini. Nah, tadi kan saya bilang kalau misalkan di admin itu terdapat menambah, mengedit, menghapus, dan melihatnya juga. Nah, itu tadi contoh yang aku itu sebagai crude atau menambahkan. Kemudian di sini juga kita bisa edit. Kalau misalkan edit, kita tinggal klik di tabel ini mana yang mau diedit. Misalkan mau ngedit aquarium park. Di sini kemudian di sini tuh nanti akan muncul event apa yang akan kita edit. Misal kita mau mengubah dekor akuariumnya menjadi kapital A-nya dan park. Nah, setelah itu kita tinggal klik simpan. Oke, kemudian di sini sudah terganti. Kemudian kita juga bisa hapus.
misalnya. Nah, terus kita coba mau berita apa? Berita kedatangan anak kakaknya. Sorry, tanggalnya berapa? Kita tinggal pilih file. Contohnya ini sebagai contoh saja, isi beritanya. Kita sama seperti tadi yang di event, kita tinggal simpan. Oke, kemudian di tabel ini rangkuman dari isi berita yang lama, yang sudah terisi, dan yang terbaru, maka di tabel ini akan terupdate juga. Setelah itu kita tinggal cek di sebagai POV masyarakat itu apa. Nah, kita tinggal, tadi kan kita sudah menambahkan event. Nah, event itu terdapat di halaman kegiatan, maka akan tertambah seperti ini. Kita bisa detail juga, terlihat apa. Tadi kan kita sudah menambahkan, ayo ikuti Aquarium Park di Gor, nantikan keseruannya. Back, kemudian bisa daftar juga di sini. Dan tadi kita sudah menambahkan berita. Seperti itu. Kemudian untuk layanan surat ini, kita tinggal pilih saja. Misal, untuk surat pengantar SKCK, keperluannya bla bla bla, keperluan ini, kirim pengajuan, oke. Kemudian di kontak, emailnya ini aja, contoh ini, terus sebenarnya kayak gini, kirim pesan. Oh lupa, berarti di email itu harus terdapat Gmail. Klik oke, berhasil. Setelah itu kita melihat di POV adminnya tuh seperti apa. Kita tinggal masuk sebagai admin seperti login. Maka dashboard admin juga otomatis akan terganti. Event tadi kan sudah ditambahkan menjadi ada 4, berita juga sama. Kemudian tadi ada pengajuan surat. Nah, di sini saya masih sebagai Ahmad Fauji menunggu. Kita tinggal selesai. Kemudian ada pesan masuk. Nih, ini belum dibaca. Kalau misalkan kita sudah mengklik detail gini, oke. Nah, ini seterusnya akan sudah terbaca. Untuk sistem pesan masuk ini, kita sebagai admin atau pengelola itu bisa langsung mengirimkan balasannya melalui email mereka. Kemudian kita logout dulu. Di profile, karena kita tadi sudah mempunyai akun dan sudah login, di sini saya sebagai Ahmad Fauji, kita bisa melihat profil saya tuh terdapat apa aja. Nah, di sini tuh ada informasi tentang akun kita sendiri. Kita bisa mengedit profile untuk nama lengkap, nick, nomor HP. Kita bisa menggantinya, mulai dari password atau yang lainnya. Kemudian kita bisa melihat pendaftaran saya. Pendaftaran saya ini sebagai pendaftaran atau event yang kita ikuti itu apa aja. Nah, si riwayatnya tuh terdapat di halaman ini untuk POV masyarakat. Kemudian di surat saya, karena tadi kita sudah menambahkan, sudah mengajukan, maka kita tinggal melihat surat yang diajukan itu apa. Kita juga bisa mencetaknya. Untuk button pendaftaran ini sama saja seperti di profil saya ini. Kemudian di edit profil juga sama kayak tadi. Kita juga bisa logout. Mungkin itu saja pemaparan atau revisi pemaparan proyek IMK yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.